Luna, Maxim, ini ada pertanyaan dari media. 3 orang, silakan boleh bertanya. Ya, silakan yang pertama. Udah langsung angkat tangan. Yuk sini. Yang pertama dari mana? Nama siapa, dari mana? Halo Kak Luna. Berdiri boleh? Oh boleh. Ya. Halo Kak Luna, Kak Maxim, selamat sebelumnya atas pernikahannya. Yang pertama, apa sih yang buat kalian namanya siapa Oh nih? iya, saya Cynthia dari kompas.com. Yes. Oke, yang pertama untuk Kak Luna dan Kak Maxim, apa sih yang buat kalian tuh sama-sama yakin dan memutuskan akhirnya untuk menikah? Nah yang kedua kan ini rencana honeymoon belum sempat ya kemarin. Nah itu tuh kalian ada rencanain gak sih honeymoon kemana gitu? Itu aja sih, terima kasih. Untuk kenapa kita memutuskan untuk menikah? No, honestly kalau buat dari aku, kayaknya mungkin ini the one who initiates has to be the man, right? Kalau aku sih memang I just felt right. Itu aja sih. I don't know. Aku nggak ada jawaban yang lumayan, nggak ada jawaban yang lebih dalam daripada itu. Where you just, you know, when it's right, it's right. Kita juga dua-duanya anak Bali. Aku juga bisa, you know, I'm close to your mom, sama ibu yang kayak menurut aku itu something yang very important buat aku, dan dia juga bisa deket sama bapak aku, sama keluarga, you know, everything is just smooth. Jadi it felt right. Ya jujur sih itu pertanyaan yang sebenarnya gampang tapi susah dijawab gitu ya. Aku yakin banyak pasangan juga kalau ditanya seperti itu juga kadang-kadang bingung juga gitu. Kenapa memutuskan untuk menikah dengan Maxim gitu. Kalau dari sisi aku sih sebenarnya lebih ke ya sama sih kayak kamu bilang, it felt right gitu, kayak mengalir aja gitu dan mengalir dan tanpa terasa gitu, jadi kayak lebih apa ya gitu, nggak ada rasa penolakan di dalam hati aku gitu. Jadi nggak ada rasa bahwa hubungan ini akan berat gitu. Kayak nggak tahu ya, aku kan bayangin gitu, misalkan bayangin sama dia gitu. Kan kita dalam berhubungan kan harus mikirnya ke depan gitu. Kira-kira kita sanggup nggak sih dengan pasangan kita sekarang ini untuk lama, ibaratnya kan tujuan menikah pasti pengennya satu untuk selamanya gitu. Dan growing old nantinya bersama dia apakah akan menjadi beban atau ada penolakan kah di hati aku, atau ada kayak aduh berat nih gitu atau gimana. Ternyata nggak ada sama sekali dan rasanya tuh kayak mudah aja gitu. Dari kita memutuskan sampai terjadinya kemarin tuh sangat-sangat singkat. Iya. Bisa dikatakan cukup impulsif yang menyenangkan gitu. And it's so us sebenarnya sih. Kita memang lumayan spontan dan impulsif sih. Dia sangat gitu. impulsif dan aku juga bisa ngikutin ke impulsiveness-nya dia jadi sebenarnya. Dan setelah dari kita memutuskan sampai akhirnya kejadian itu hanya 2 bulan, 1 it's so minggu. quick. Sekarang kita udah Cepet married banget. aja. Iya. Aku masih belum percaya sih aku nikah sama Luna Maya. So Yes. I'm still in the moment where it's like wow. Tapi no, it just felt right. Dan kita memang punya background yang lumayan mirip sih sebenarnya. Dan itu yang bikin aku kayak this is who I was looking for this whole time. Asik. Yeah. Dan buat pertanyaan kedua, for that, ya obviously kita memang masih lumayan ada kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan sih ya kita lagi nyocokin jadwal. Iya, Karena sebenarnya aku ada pulang-pulang, syuting, aku ada syuting. Yeah. Terus juga kalau aku sih rencananya Agustus mau off sebulan. Jadi aku lagi bernegosiasi dengan Max, bisa nggak? Iya, soalnya aku jadwal Agustus itu ada. So we're trying to, itu memang lumayan, ya itu sebenarnya Tricky ya. menjadi something yang tricky yang kita nggak terlalu pernah pikirin. Iya. But we always Try end up, our best lah. kita pasti ujung-ujungnya end up traveling bareng, you know. It's not something we always get into a challenge of. Cuman memang setelah nikah kita lagi. yeah, we're trying to really be together Iya. ya. Soalnya abis ini aku roadshow juga. Iya, abisnya aku udah masuk Syuting, film ya. dan syutingnya di luar kota selama 1,5 bulan. Jadi memang It's good. That means we're sibuk. Enggak, tapi memang dari pacaran 2 tahun dinamikanya kan selalu seperti itu ya gitu, kayak aku syuting di mana, dia di mana, ketemu juga Sering kok. sering, kita memang cukup sering ketemu tapi intensitas hanya berdua dan itu tuh jarang banget gitu. Jadi memang lagi diusahain. Diatur. Ini mudah-mudahan Agustus ya.
Oke. Sekalian honeymoon dan sekalian mungkin ulang tahun juga. Jadi aku pengen 1 bulan tuh kita benar-benar off. Oke. Silakan ada yang bertanya lagi? Yuk, yang dari yang baju itu, yang pakai baju biru, silakan dari mana? Namanya? Siang Kak Luna, Kak Maxim, sebelumnya Hai. benar-benar happy atas pernikahan Oh, Kak Luna yang thank you. kemarin. Terima kasih. Aku mau nanya 2 pertanyaan sih ke kalian berdua. Kemarin kan pernikahannya mungkin menjadi sorotan sampai media asing aja benar-benar memberitakan kalian saking benar-benar heboh dan booster itu bagi orang-orang. Apalagi dibilang bikin baper banyak orang. Gimana sih mungkin laki dan boosternya pernikahan kalian tuh sampai nyampe ke netizen sendiri gitu Kak Luna. Terus yang kedua, kan tadi Kak Luna bilang bahwa pengen sama-sama masih sibuk sama pekerjaan dan lain-lain. Apakah nantinya Kak Luna akan pacaran dulu kah? Atau nanti, maaf Kak Luna terkait omongan sendiri, aku pernah wawancara Kak Luna terkait sel telur yang dibekukan. Apakah nanti sel telur dibekukannya itu langsung dipakaikah untuk omongan sendiri atau seperti apa untuk kedepannya? Terima kasih Kak Luna, Kak Maxim. Oke, aku jawab yang kedua dulu ya. Karena jujur karena masih ada banyak kesibukan ya, aku udah ada kontrak sampai akhir tahun ini. Ya makanya tadi pernikahannya sangat impulsif gitu kan. Sebegitu impulsifnya teman-teman juga kaget ya. Iya kayak, bulan apa? Mei gitu. Gitu. Jadi keburu memang mencari, tadinya mau September, kita sempat udah dari tahun lalu tuh mikir, September kayaknya seru gitu. Karena tengah tahun, terus udah gitu. Waktunya masih banyak untuk persiapannya. Iya gitu, tapi ternyata kayak, aduh September aku syuting lagi gitu. Terus kita pokoknya mencari-cari waktu gitu. Akhirnya kita putuskan di bulan Mei aja deh gitu. Karena bulan Mei aku ada kosong nih dari tanggal sekian sampai sekian gitu. Lebih kita lah kalau 2 bulan prepare wedding sebesar itu, it's just more you sebenarnya. It's more you to just do something that big. Ya Yes. kamu As fast as pokoknya possible. tugas kamu cuma pilih bajunya dia sih. Aku Jasnya dia. just, no, and then I said yes, no, yes. Mau ini? Yes. Ini? No. Kamu suka yang mana? Oke, ikutin Luna aja. Tapi Luna itu luar biasa sih. Saya sebagai salah satu temannya ya. Ini yang bantu juga nih Iya. sebagai MC kawinan Indonesia ya. Jadi Luna Maya itu 2 bulan dia mau nikah, terus dia bilang katanya, Koko aku mau nikah 2 bulan lagi di bulan Mei. Hah? Tenang Luna, semua bisa dilatur. Terus akhirnya terjadi ya kawinan Luna Iya. Maya yang megah itu. Dan Sebenarnya ide awalnya nggak megah loh kok. iya tapi Bener-bener maksudnya kayak maunya intimate. sederhana. Tapi intimate. jadinya Aku maunya megah ya. sederhana. I Nah, wanted itu aku to be nggak very ngerti. intimate, terus lama-lama nggak tahu kenapa. Kok tambah banyak orangnya ya? Enggak, Kok tambah? sebenarnya intimate loh. Cuma 200 orang loh yang diundang gitu. I don't know if that's intimate, but I had fun. Ya. Terus lanjut gitu karena memang sebenarnya September aku udah masuk persiapan film lagi. Jadi aku mau syuting film di bulan Juni ini sampai Juli pertengahan. Nah rencana Agustus aku tadi tergantung Bapak Ya kalau bisa. syuting aku yang bisa diundurin. Nah sekarang. itu, jadi lagi negosiasi apakah Agustus ini bisa dipakai kosong. Abis itu akhir tahun aku ada 1 film lagi gitu. Kemungkinan sih kalau bicara soal, pasti banyak yang nanya ini kapan mau punya anak atau gimana gitu. Aku rasa tahun ini mungkin agak sulit Di gitu hold dulu. karena masih ada kontrak dan lain hal gitu. Tapi kalau misalkan it happens ya nggak apa-apa juga gitu, naturally gitu. Tapi kalau aku udah bilang sama dia, aku kan ada ini kan, aku udah nyimpen nih, dipakai aja gitu. Freeze egg. Iya. Freeze eggs. Itu apa? Oh, iya. telurnya. Ya tapi kan harus dijadikan embrio dulu kan. Nah dijadiin embrio juga mau di IVF-in kan juga belum tentu jadi gitu Yes. kan. Itu butuh waktu juga. Nggak bisa, itu dipakai terus itu dimasukkan Sel telur, sperma terus jadi embrio terus dimasukin ke aku langsung jadi kan belum tentu juga gitu. So many things yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau rencana punya anak mungkin sebenarnya akhir tahun tuh bisa udah mulai pikir gitu. Ya, idealnya sih tahun depan sih. Jadi kita mungkin kalau aku tuh pengennya sebagai aku masih agak awkward bilangnya suami istri.
Suamiku, hobi. masih kayak kemarin tuh kayak gitu, oh pacar enggak, udah suami ya sekarang ya. Kan bertahun-tahun ya kalau dicegat sama kalian-kalian, nih kapan kawin, nih kawin gitu. Sekarang tuh kayak masih canggung, suami. Ya, dan aku masih kayak kaget. Luna Aku Maya, masih istri, what? Istri aku, what? Itu masih kayak Sebenarnya kita belum ada momen untuk absorb sih. Mencerna ya. Soalnya dia langsung pergi kerja, aku juga Iya. langsung sibuk. Jadi, but again it's so us, you know. I mean, Iya. kita tuh kayaknya orangnya tuh we say we're gonna do this, we're gonna do that, tapi ujung-ujungnya pasti semuanya bakal spontan. And aku lebih suka spontan sih daripada Iya. kita planning, you know. Aku lebih suka Iya, go iya. with the flow, apa yang sudah diberikan takdirnya seperti apa, you know. Iya. So, ya. Jadi ya masih pengen menikmati. Pertanyaannya apa tadi? Iya. Pacaran. Kapan mau Punya momongan. dipakai itu. Oh, Jadi well, we'll semen- see lah. Jadi sementara kalau aku rasa kayak kalau from my side ya, I don't know from your side gitu, kayak pengennya sih kita Besok. sebagai pasangan itu jejak dulu nih suami istri gitu. Bener-bener jejak dan kayak apa ya, bukan siap sih, lebih kayak adaptasi kali ya sebagai sepasang suami istri gitu. Yang sekarang Karena- belum belum. Gitu. Karena sebenarnya jujur ya gitu kan bisa dibilang Max masuk rumahku kan gitu. Barang-barang aja belum settle di mana gitu. Dan banyak barang-barangnya. Jadi banyak banget yang kayak mesti diurusin gitu. Ke Tapi depan ujungnya tuh rumahnya mau di mana Kita gitu. tetanggaan kok, aman. Ngerti, cuma kan Deket barang kok. kamu terus sebagian barang aku harus Ah, iya. disisihkan. Itu tuh belum banyak banget barang lo. bertahun-tahun sendiri kan gitu tiba-tiba harus bagi ini ya gitu. Terus aku kayak ya udah deh ini nanti punya kamu deh di sini terus gue taruh barang gue di mana. So adaptasinya tuh masih baru banget jadi belum jejek gitu. Jadi once kalau kita berduanya udah jejek gitu kita decide oke, maybe kita mau nabung untuk bikin rumah baru apa segala macam dan we can decide move forward gitu terutama anak ya gitu. Jadi ya agak pertanyaan yang belum tahu aku harus jawab gimana sih, tapi aku pengen berdua settle in dulu gitu. Terus itu yang masalah itu. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Media luar negeri. Oh viral. Oh media luar negeri mana ya? Oh gitu. VOA. Oh oke. Oh. I don't know how to answer that honestly. Aku jujur nggak tahu harus Kayaknya jawab itu. itu bantuan dari support dari fans, netizen Iya. juga sih yang membantu. Itu makanya kita itu, juga. I mean we're so grateful lah. Itu yang membuat kita juga kayak kira ya memang benar-benar banyak yang support kita. Banyak and yang then, doain lah. Dan itu kan Amin. juga membawa ke it's like mouth to mouth gitu kan pasti. And I don't know, dia kan memang terkenal di Malaysia juga ya, and Di Filipina. internasional juga, Iya. yes. So it's her to be honest, like oh my god, Luna Maya is married, you know. Apa yang kamu tambahin? Oke, I know it's something yang aku tahu yang sesuatu yang banyak orang tunggu-tunggu ya gitu karena memang Iya, udah nggak seusia pada umumnya orang menikah lah ya gitu. Mungkin kalau yang muda-muda Aman kok. gitu kan nikahnya di usia 20-an, akhir 20-an, awal 30-an. So something yang ya kalian sendiri juga mungkin udah punya anak berapa, ketemu gue dari masih perjaka, perawan semua gitu, tiba-tiba ketemu anaknya udah berapa, 2, 3, udah SMP, SMA. Tapi akunya juga masih belum berganti status gitu. Jadi memang pada saat ya kan aku memulai karir aja dari umur aku 16 tahun. Jadi mungkin dari awal 2000-an sampai 25 tahun gitu. Some of you gitu, beberapa teman-teman aku udah kenal lama banget gitu. Mungkin yang dari belum menikah sampai udah punya anak gitu. Dan aku masih tetap dalam posisiku yang sama Yes. gitu. Jadi mungkin pemberitaan yang Luar biasa. sekian lama ini ditunggu tuh kapan sih ganti status gitu. Akhirnya terjadi dalam waktu hanya sesingkat itu. Of course it become Booming. boom gitu. Tapi aku nggak nyangka akan se-viral dan segede itu dan apa ya, it's like an atomic gitu loh, kayak atom gitu yang kayak kecil tiba-tiba ber gitu.
Jujur aku nggak nyangka, kalau viral-viral doang dikit aku nyangka lah gitu, karena paling ditunggu-tunggu lah gitu. Ibaratnya pertanyaan ini yang ditunggu-tunggu akhirnya terjawab gitu. Tapi kalau sebesar ini aku nggak nyangka sama sekali, karena memang bukan tujuanku, bukan itu sih sebenarnya gitu. Untuk bikin ini viral atau apa gitu. So I'm very thankful lah, grateful juga. Terima kasih buat netizen gitu, fans gitu, Rekan-rekan dan juga media. teman-teman media yang yang udah membuat pemberitaan ini jadi begitu besar. Dan sorry banget ya, waktu di Bali kita mungkin ada some of you came to Bali, terus di depan hotel mencoba mencari berita, tapi maaf banget kita belum bisa karena memang Ada yang ke hotelnya- sekolah nggak sih? Put? Ada yang ke sekolahnya Max, ada yang ke sekolahku gitu. Aku kaget itu, ada yang Guru itu interview guru guru aku. Is that you? Siapa itu? Kamu? Oh, tim kamu. Wow, guru aku. Tiba-tiba muncul. Guru SMA aku kayak itu Emang kreatif ya kalian ya. itu amazing sih. Jadi pertama-tama bilang thank you yang udah datang ke Bali dan mencoba meliput. Sorry banget, kita bukannya nggak mau segala macam, tapi memang kondisinya hotel itu bukan, maksudnya tempatnya bukan Bukan besar sebenarnya. bukan memang, besar yang- gitu. Jadi untuk menampung banyak orang tuh sangat sulit gitu. Untuk menampung kemarin 200 50. undangan, 250 undangan, tapi yang datang cuma 240 akhirnya. Ya, tapi Karena tambah kru tambah dan kru, vendor, vendor. itu ada It's a lot. sekitar lebih kok, 400 itu vendor doang. Jadi memang sangat-sangat udah tidak memungkinkan lah gitu. Jadi kita pikir udah kita ketemu di Jakarta aja, dan hari ini kita ketemu dan udah seminggu ya nikah ya, 10 hari ya berarti 17 ya. Wow. 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 Aku sih happy aja lah ya. Dan nikahin Iya. kita Ya, Maya. harus happy lah. Harus happy ya. Tapi mungkin ada pertanyaan lagi yang terakhir? Ya silakan. Tapi dari tadi cewek terus ya. Oh, Iya yang- iya siap. yang belakang. Pokoknya nanti kita we'll talk to Sabar all of ya, you. sabar Pak, sabar. Iya. Gak apa-apa, nanti kamu juga mau nanya aja lah. Kita jawab aja lah Iya. biar happy aja semuanya. Selesai. Silakan. Yuk. Oke, selamat siang. Saya Irul, Berita Satu. Yes. Senang ngelihat Luna akhirnya Thank you seperti ini. Mas. Saya ngikutin banget perjalanan kamu dari mulai. Ya lah, kayaknya dari lo belum nikah juga kali ya. Ya, mungkin satu pertanyaan buat Max. Apa yang akhirnya benar-benar membuat lo akhirnya benar-benar yakin Luna sebagai pasangan hidup lo. Terus yang kedua, ini kan banyak teman-teman artis yang nge-review Hampers. kayak hampers yang dibawa. Nah, aku pengen tahu kalau dari kalian apa hadiah yang terbesar mungkin yang didapatkan saat pernikahan kalian, mungkin bisa spill sedikit. Karena kemarin sempat ngelihat ada yang ngasih Rubicon kalau nggak salah ya. Nah. Nggak pernah nyampe tuh. Rubicon. Gue sih nunggu Ah, sih. mobil. Ada yang bilang, Mainan. makanya nggak tahu itu siapa yang bikin konten gitu. Rubiconnya Katanya mau kecil ngasih- lagi. Ya, Saya wow. berharap sekali itu nyampe mobil. Iya, aku juga. Rubiconnya tolong please. Belum ada. Please. Belum ada. Ya. Aku tahu itu, tapi please tolong rumah saya di ya. Bangka. Kalau memang kasih ini Rubicon langsung di mobil, langsung di. Dan bukan yang main-mainan ya, bukan Rubicon. Kirimin. Ada konten jadi Really? di towing gitu, cuma kayaknya ya No, I don't know. Kita I have tunggu. no Terus idea. pertanyaan ketiga tadi kalau itu dari sisi Luna, kalau dari sisi Max, aku pengen tahu seberapa besarkah harapanmu untuk segera punya momongan? Thank you. Kalau buat pertama, kenapa? Ya seperti yang tadi sih memang benar-benar merasa benar aja, dan mungkin background sih yang aku tuh kembali ke background karena kita berdua tuh memang mix. Kita ada darah Indonesia dan ada darah Eropa. Menurut aku itu jadi nyambung gitu. iya lumayan susah untuk nyambung dengan yang full Indonesia atau full Eropa atau full Western buat aku ya. Aku nggak pernah terlalu bisa. Jadi pasti aku baliknya tuh ke mix. Jadi itu dari kriteria satu, dan kedua obviously kita backgroundnya Bali juga,
dan kita punya circle yang sama di Bali. Ternyata kita punya teman-teman yang kenal dengan teman-teman. So it feels home. It feels like home. Jadi itu udah kayak bikin aku ya she's it sebenarnya. Sebenarnya aku dari dulu aku udah tahu kalau dia itu anak Bali, anaknya seru, and cuman ya maaf senior ya dulu, karena aku kan selalu melihat dia tuh sebagai senior aku kalau syuting. Senior ya. Titi Puspa Senior. ini kali. Oh Ya, iya. but in any case kan seperti itu. Aku tuh ngelihatnya itu kan selalu seperti itu. Jadi aku selalu mau respect boundaries aku terhadap Luna. Tapi pas sudah mulai menjalankan hubungan yang lebih Menjalani. ya lebih dalam, lebih serius dan lebih personal. I realized dia benar-benar orang yang aku selalu, I always thought of gitu. Mungkin sometimes a little bit, go far to areas yang kayak, wow, dari kesini terus kesini kerja ke sana, terus tiba-tiba kita, yuk ke Prancis. What? Bukannya besok ada ini? Enggak apa-apa, kita ke Prancis dulu. Dia tuh memang impulsif sekali. Dan aku yang butuh orang yang seperti itu juga, yang nge-push aku untuk keluar dari comfort zone aku. Kan anak rumahan. Ya, aku anak rumahan sekali. Ya, aku I like being home. I like kerja selesai home, So yeah, itu yang bikin aku merasa dia right for me, And she's so pretty as well, like cantik banget ya. Iya. Istri loh, gila sih. Aku aja masih belum ngebayangin dia itu. And then buat apa tadi pertanyaan ketiga? Pertanyaan kapan kamu? Kalau tadi kan itu dari sisi aku. Kepentingannya apa? Seberapa pentingnya untuk? Bukan. Kalau itu dari aku mau punya anaknya nanti. Kalau dari Max kamu tuh sendiri pengennya kapan? cepet apa enggak gitu. Aku sih momen aja sih, and aku kadang suka go with the flow. Aku nggak pernah terlalu mau plan. If it's the time, it's the time. If it's not gitu loh. Tapi yang pasti aku memang mau. Gak tahu cepet atau lama, but I want. Jangan lama-lama banget lah. Iya. Obviously it's very personal juga. Aku ngerasa itu agak lumayan personal, jadi agak susah untuk kayak address that. Iya. Mungkin kita tahu akan ready Terjadi. atau enggaknya Oh, ya. sih gitu. Maksudnya programnya tahu, tapi kan semuanya di tangan Benar Tuhan. gitu. Iya. Kalau mau berapa aku tahu. Mau Mau berapa? berapa? 3 atau 5? Agak 3. Oke. Wow. 3 lah, it's nice, Kalau banyak anak kamu kerjanya harus lebih keras ya. Oh wow. Mahal kan? Anak banyak. Sekarang masuk TK aja 100 juta loh. Iya. Makanya we have to stop the shopping, we have to stop the jalan-jalan. Udah mulai harus berpikir ke tahap, oh ini anak-anak harus masukin ke universitas. Oke, ini urusan rumah tangga. Yang tadi aku gak nyaman bilang personal malah jadi keluar juga ya. Ya Aduh. gitu lah. Oke. But obviously ya kita ya. itu Coba nantilah satu ke dulu depannya. lah. Kalau kuat baru kita nambah lah ya. Atau sekalian 2. Atau kembar lah ya udahlah kita coba. Jangan mungkin anyway ya, we'll see about that lah. kita program deh 2 sekali brojol selesai gitu. Iya, gampang ya. Biar nggak Ya biar doain aja lah gitu kan. Betul. masyarakat Indonesia. Mau 1 alhamdulillah, 1 pun juga harus berkualitas anaknya gitu. Menurut aku mau 1, mau 2, mau 3, mau berapa Disyukuri. banyak anak itu harus berkualitas lah. Ibaratnya berkualitas tuh harus kita mampu untuk menjaga, merawat, Ya. mendidik, dan bahkan kita harus punya kemampuan untuk memberikan edukasi yang terbaik lah itu. Jadi yang penting buat aku ya mungkin aku terlalu pikirannya jauh ya gitu. Cuma kalau aku punya anak harus dari kita berdua tuh siap secara mental gitu. Jangan sampai kekurangan apapun lah. Ya, Tidak hanya mungkin mental juga tapi juga financial sih. Challenge-nya itu kalau buat kita kan ada mata publik juga. Aku tuh nggak pernah Nah, terlalu itu dia. berpikir untuk mengexpose sisi itu, to be honest. So itu Itu ada juga belum sesuatu kita yang aku, bahas ya. ya itu something Mau yang aku akan di-expose mau atau menjaga. enggak? Ya aku nggak sih.
Nah ini aja masih belum Iya. sepakat nih. Ya we'll see lah, baru 10 hari nikah kan juga. Iya, baru 10 hari ya. Kita belum bikin joint account. Belum bikin Udah, itu bank nanti kita ngomongin. bareng-bareng. Itu aja belum ke bank aja belum sempet gitu. Oke, terlalu panjang ya kayaknya ya. Terlalu dalam. Langsung semuanya di Apa? Oh hadiah. Hadiah yang Kalau paling. hadiah terus terang kalau Rubicon tuh belum pernah nyampe ke rumah. Jadi siapapun yang bikin konten itu tolong jangan cuma semata-mata cari engagement Konten. tapi boleh beneran dikirim. Kalau aku hadiahnya itu tanggal 8 Mei itu it was the best day of my life. Di hari resepsi kita itu. Oh. Keluarga di sana, we were having fun. Jadi menurut aku itu udah cukup sih buat aku hadiah itu Enggak, aja tapi udah. yang ditanya tuh orang ngasih ke Oh, kita. orang. Iya, ya aku itu nggak terlalu. Aku pokoknya momen sih. Jujur Kamu apa? aku Merubicon belum- itu. Enggak. Hadiah terindah jari di Iya. Iya. Oh. asik. Enggak kalau dari teman-teman yang dateng jujur banyak kan ngasih angpau, belum dihitung. Jadi aku nggak tahu. Itu terima kasih banyak. Itu thank you banget. Kalau banyak teman-teman katanya harus ngasih. Ini Koko juga ngasih, makasih Koko. Banyak loh ngasihnya. Kalau orang Cina tuh harus kasih. Harus kan? Iya. Iya. Maaf ya rasis ya. Kalau gitu harusnya undangan gue orang Cina semua ya. Iya. Biar lu ketutup semuanya. Jadi lu gak usah bayar. Sayang yang diundang nggak Mungkin semuanya orang salah satu Chinese. hadiah yang terindah juga buat aku mereka jadi officiator kita. Iya. Itu aku nangis sebelum dia datang loh. Pas kalian ngomong itu kayak oh my god aku mau nangis ini. Belum ngomong vows aku and stuff. Itu lumayan hadiah yang kayak oh wow I'm getting Iya, Koko juga. actually getting emotional. Thank you Yeah. banget nih Yeah, sama terima Iwat kasih berdua menjadi officiator. Officiator tuh apa sih? Bukan pendeta ya, kami tidak di Iya ya. jangan salah sepaham ya. Jadi Soalnya kan gara-gara kita itu banyak yang kayak emang kok ini ya beda agama. nikahnya beda gitu. agama atau apa? Nggak ada nikah beda agama. Mereka satu agama. Cuma memang mereka itu cuma apa sih renew Vows. Jadi Yearly vows. mentukar Perjanjian. janji. Janji nikah. Sisi Eropa kita. Sisi Eropa ini ya, buat iya. sisi Eropa kita orang tua yang ya so Jadi ya. hari pertama tuh Indonesia karena ibunya Max sama bapakku orang Jawa. Jadi kita mencoba adat Jawa. apa ya? Dan itu yang officialnya kita. Betul. Ya. Mengangkat budaya asal usul orang tua kami gitu Jawa. Di hari pertama akad secara Jawa, resepsinya juga Jawa, makanannya hari pertama juga Indonesia, hari kedua baru sisi Eropanya Max, Prancis, aku Austria, jadi benar-benar hari keduanya tuh Western gitu. Yes. Jadi Jadi gitu. adalah itu. Yes. Ada yang mau nanya lagi? Ini terakhir ya, Ya, silakan. siap, Mbak. Yuk. Enggak ini nih. Boleh, boleh. Dari mana? Siapa? Oke, aku Boleh berdiri? Oke, aku Novi dari Inten. Sebelumnya ingin tanya untuk Kak Luna dan Kak Maxim, kemarin kan unik sekali ya pada saat momen akadnya. Bahkan sebelumnya juga sempat yang kita lihat tuh sempat memakai kain yang buatan dari Mbak Asri Welas. Itu mungkin bisa dijelaskan dari makna pemberian tersebut ada foto ibu dan ayah juga. Dan juga di gaunnya Kak Luna sendiri sempat ada lukisan dari sang ayah. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Kak Maxim, seberapa nervousnya pada saat momen ijab kabul itu sendiri? Mungkin seperti apa sih? Itu. Oke. Senervous apa kamu? Senervous. Sampai sekarang aja kalau ditanyain masih nervous. Tiba-tiba kayak trauma. Ya dari kita siraman itu kayaknya antisipasinya tuh meningkat. Dan juga dikarenakan kita ada live, aku juga merasa kayak wow, oke, ini bukan cuma buat keluarga dan teman aja, tapi memang ya seluruh Indonesia. Makanya kan aku juga mikir kayak ya aku memang nikahnya sama Luna Maya sih, aku juga kadang lupa itu. Tapi yang pasti nervous banget, but I wanna get it done. Aku mau sah. Jadi itu aja sih yang paling aku pikirin. Tapi pas sudah dibilang sah. Hijab kabulnya satu tarikan napas loh, luar biasa ya. Iya. Well, so itu ada was a conversation about that, right? Ada ya Apa namanya? ada yang beranggapan, maksudnya banyak perdebatan juga Iya, kali perdebatan, ya. there you go, Gitu. ya. Jadi ada yang bilang karena ada jeda sekian, terus
Tapi Sebenarnya at cuma the end, deg-degan aja. Tapi napasnya tuh cuma satu. Aku nggak Jadi bisa kan- napas balik. jadi kan sebenarnya banyak yang kayak menjadi perdebatan lah ya gitu. Kalau misalkan ijab kabul tuh nggak boleh ada jeda gitu. Tapi ada perdebatan juga. Jeda itu apa sih meaningnya gitu. Jeda dia makan dulu, minum dulu kah? Atau misalkan jeda dia diem terus tiba-tiba ngeblanknya sampai Bengong, bengong, bingung mau ngomong apa. Bengong gitu kan juga ada perdebatan. Tapi dan udah banyak banget diklarifikasi juga sama pemuka-pemuka Teman-teman, agama yang aku rasa mereka kompeten lah di bidangnya dan menjawab bahwa itu adalah jeda yang sangat normal, jeda yang sangat diwajarkan untuk orang yang melakukan ijab kabul yang orang tegang, orang apa, toh cuma sepersekian second lah ya, ibaratnya cuma 3 detik gitu. Tapi memang, Sampai dihitung loh detiknya loh kadang-kadang. tapi memang muka aku kenceng banget. Kelihatan. Tapi memang deg-degan banget. And ini kan sama kakaknya Luna juga yang terus ada. Aku tau nggak pas kamu sempet kayak diem bentar gitu, waduh nih ngulang deh nih gitu. Ternyata bentarnya itu menurut aku sangat-sangat sebentar sih kayak dia Seperdetik. gitu dan oke, dia lancar. Terus pas ini sah nggak ya gitu, karena saksi-saksi bilang si A bilang Itu si pas sah Raffi itu rasanya kayak jantung tuh sah gitu. Oh oke gitu. Gue seneng. Yes. Untuk Raffi ya jadi. Iya. Jadi Oke. memang Enggak ya, pasti nervous sekali, nervous banget. Dan ya. Kalau aku tuh lebih kayak oh my god lama banget nih gitu, kok nggak mulai-mulai gitu. Iya. Sebenarnya bukan lama nggak mulai-mulai, kan semakin lama semakin deg-degan kan Iya. gitu. Sebenarnya which is it's very beautiful gitu. Aku sangat menikmati sebelum mulai ustadznya juga membacakan ayat-ayat suci gitu. Tapi lumayan lama di aku jadi kayak oh my god ini kok mau kapan mulainya gitu. Jadi deg-degan di situ. Tapi overall it was nice. It was amazing. Something yang aku nggak bakal pernah bisa lupakan sih. Ya. Untuk pakaian Luna sendiri tadi bagaimana dari Asri Welas dan juga Ya baju jadi lukisan? memang waktu kita plan nikah aku memang mau apa ya. Aku tuh pengennya beda dari yang kebanyakan gitu loh. Bukan berarti pernikahan orang lain itu in general nggak indah ya. Pasti punya sentimental memorinya sendiri-sendiri. Tapi buat aku mau jadi beda buat aku, bukan buat orang sih gitu. Jadi waktu kita bicara soal konsep, memang lebih banyak aku sih konsepnya. Kayak Max pasti cuma iya setuju-setuju aja dan dia agree on many things yang aku lontarkan gitu. Dan dia juga kayak oh ya bagus tuh. Bahkan juga Max juga beberapa memberikan ide-ide juga. Tapi memang pada saat kita mengkonsepkan pernikahan ini banyak sentimental value yang aku pengen masukkan gitu. Kita minum dulu bentar boleh ya. Tapi dress itu amazing sih. Aku aja kaget pas lihatnya. Saya, wah, oh iya. Dan itu lukisan yang ada di rumah kamu. Benar. Jadi commemorate memory Bapak. Ya, jadi memang waktu kita mengkonsepkan itu, jujur dress itu nggak ada di benaknya, nggak ada pikiran. Nggak ada di pikiran itu. Jadi yang ada adalah di dress aku yang putih. Kebetulan desainer kita namanya Yefta Gunawan. Nanya, aku pengen ada sesuatu sentimental value buat kamu, dia bilang gitu. Jadi nanti di dalam dress putih itu kalau diangkat itu printnya lukisan atau dia belum bilang lukisan. Apa yang menurut kamu punya value yang kamu pengen taruh yang melekat di kamu. Terus aku bilang bapakku pelukis. Oh itu bagus dia bilang tuh. Bapak aku pelukis dan bapak aku udah meninggal, udah gak ada. So gimana caranya dia ada di kami lah gitu hari itu. Dia bilang nanti aku akan print di dress putih yang hari kedua itu. Nanti kalau kamu buka itu akan ada lukisan bapak kamu. Terus oh my god that's so beautiful gitu. Iya. Oke, aku kirimin terus aku tanya ibuku. Ibu
lukisan Bapak yang Ibu suka yang mana? Oh banyak, dia bilang gitu. Lukisan Bapakku ada ratusan, bahkan hampir berapalah, hampir 1000 kali. Banyak, mau yang mana? Ya terus ibuku tuh kirim beberapa foto-foto. Dan kenapa aku pilih itu, seharusnya ada foto yang kita berlima, keluarga. Cuma karena lukisannya udah agak, Lama. apa sih, kayak ngelupas tuh apa sih? Iya. Yang ngeletek, tapi kan kalau lukisan tuh ya di store ya gitu kayak, karena dia cat, Iya, catnya mulai minyak ya, pakai iya. minyak di kanvas gitu. Jadi karena Bali lembab, mungkin apa dia agak, Gak jelas. iya Jadi nggak gitu, jelas. sayang banget. Terus akhirnya yang ini lucu kali ya, karena nyala banget warnanya. So aku fitting kesekian ke Yefta waktu itu, aku bingung, udah di print gak sih, kok aku fitting bajunya kagak Kosong, polos. polos gitu, kok aku angkat kok belum ada gitu. Terus tiba-tiba Yefta bilang, aku ada surprise gitu. Ya keluarin lah itu, masih dummy dalam bentuk kertas, di print sama dia. Nanti aku bikinin kamu dress kedua kamu gini-gini. Hah? Aku kan gak pesen 2 dress ya. Pesennya 1 loh. Terus bang, hah? Oh gitu? Terus di print, iya nanti aku payat, aku gini, hah? Aku sama sekali nggak kebayang gitu, tapi aku yang kayak oh oke gitu, nggak tahu tiba-tiba netesin air mata aja. Pas sebulan kemudian, 3 minggu apa 2 minggu kemudian dress itu jadi dan aku fitting dan aku kayak oh my god. Dan aku nggak cerita ke kamu ya, aku sengaja nggak cerita ke Max, aku nggak cerita ke ibuku. Aku mau itu jadi surprise buat ibuku dan juga Max gitu. Makanya bolak-balik ganti baju tuh sebenarnya di luar kemauan, karena sebenarnya cuma dress yang pertama putih sama copot lengan aja sama baju after party udah. Tapi karena di dress itu jadinya bolak-balik ganti baju. Jadi ya udahlah, udah dibikinin sama desainer sama Yefta. And then it's a good surprise gitu. Surprise-nya jadi sangat-sangat menyenangkan. Dan karena itu aku juga bilang sama dekor aku, Tiros gitu, kayak Sally gitu. Sally, aku cerita soal dress itu, tapi please jangan ceritain ke Max, jangan ceritain ke keluarga aku mau kasih surprise ini gitu. Terus oh my god, dia bilang, ya udah nanti dekornya kita taruh sentimental value juga di situ. Jadi nanti aku akan buat satu sudut yang ada lukisan-lukisan bapak saya. Jadi dipajang itu jadi sedikit ada memorabilia. Memorabilia. Ya. Aku suka banget sih. Itu jadi ada satu sudut yang memang ada lukisan bapak aku dan juga beberapa kayak stationery gitu juga ada lukisan bapak aku. Jadi yang Sampai itu juga ada di meja kan menunya gitu, terus gitu ada ya. di screen gitu itu juga pakai lukisan bapak aku. Tapi di day 1 di akad, kalau di meja makan dan undangan ada. itu lukisan bapak aku juga. Ya. Jadi kita kasih di undangan fisik, kita kasih postcard, foto-foto lukisan bapak aku. Kalau yang terima fisik. Terus juga di undangan digital pun yang kesebar itu. Yang kesebar itu. Dan beberapa itu juga digabungkan ada lukisan bapak aku. So dari konsep itu semua sangat personal ya. Jadi memang kita menggabungkan apa yang dekat di kita. Makanya itu membuat jadi lebih terasa intimate, Ya. lebih personal lagi. Justru Mbak Asri tuh masuk 2 minggu sebelum Hari H. akad. Jadi Mbak Asri itu kan kita undang. Dia nanya, Lun, kamu siraman pakai baju siapa? Ya Mbak Asri aku udah bikin pakai ya itulah baju apa namanya, bukan yang pink itu apa sih? Jumputan. Aku bilang jumputannya udah ada, aku bilang gitu kebay apa. Aku tuh mau ngasih kamu, Denyut Semesta kan, dan menurut aku itu juga very personal ya, karena dia punya Denyut Semesta itu ditulis tangan, pakai material recycle dari kain-kain sisa,
Terus aku kan memang suka dengan konsep itu, recycle, dengan everything about nature, terus juga warnanya warna alam. Oke, aku bikinin, tapi aku Mbak Sri, aku tanggal 7 sebelum akad, aku ada melukat pagi. Kebetulan hotel di tempat kita akad itu di bawah itu ada 2 mata air sumber asli yang dipercaya sama orang sekitar adalah mertirte katanya. Itu buat tempat mereka mertirte itu kalau orang Bali itu buat mereka sembahyang dan mereka percaya air mata air itu suci gitu. Jadi banyak yang melukat, ada yang tahu kan melukat ya? Jadi mandi menyucikan itu. Dan ini tuh memang ketemu dua ini sungai gitu, dua mata sungai di situ. Jadi memang it's a holy water lah gitu. Terus aku bilang kita memang mau ada melukat di situ gitu. Aku bikinin apa yang kamu pengen ada di kainnya selain ada lambang-lambang dari kayak batik yang tradisional yang melambangkan ini itu ini. Aku ada lukisan bapakku dan aku mau ada mukanya mamanya Maxim di situ. Kamu juga nggak tahu ya? Oh iya. Kita kan Kamu video call bareng. Iya. Tapi kan kamu nggak tahu kan apa yang kukirim ke Mbak Asri kan, fotonya. Iya. Tahu fotonya? I know. Yang aku kayak gini. Iya. Terus mamaku kayak gini. Iya. Iya. Terus aku kirim lukisan bapakku, aku kirim foto dia sama mamahnya, dan kita belum lihat sama sekali. Dan Mbak Sri tuh sebenarnya lagi syuting. Dia kabur dari syutingnya datang di acara akad, habis akad dia cabut dan melukat itu. Makanya kita pakai kain itu. So bermula semuanya very personal gitu. Sangat-sangat yang di customize untuk kita. Jadi itu yang membuat jadi terasa lebih intim, lebih sakral dan lebih apa ya, kita nggak ngerasa ini artificial gitu yang kita lakuin hanya for the sake of marriage gitu. Itu yang aku pikirin sih. Jadi memang segala sesuatunya tuh dipikirin dan datang dari hati aku pengennya begini gitu. Dan hasilnya ya seperti yang teman-teman lihat lah gitu. Iya, itu semuanya dari hasil dari hatinya Luna dan juga akhirnya semuanya bisa lihat sendiri, hasilnya luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Luna and Maxim. Kita juga punya pertanyaan dari netizen yang udah kirim ke sosmed TS Media. Nah, pertanyaannya Febria Cantik Kanyu, ya. Seru nggak nikah Luna Maya dan juga Maxim? Sebenarnya gini, aku nggak tahu kalau kamu gimana, seru. Kita baru berapa hari nikah, aku udah ke Eropa ya kemarin ya. Kerja. Mungkin memang ada rasa, aku ngerasa beda sih. Memang rasa insting menjaganya itu tiba-tiba kayak agak meningkat sih. I admit, ya. Oh. Aku harus menjaga dia. Mana sih, mana istri gue gitu. Iya, kayak kamu kapan pulang sih? Udah malam banget. Wow. Enggak. Memang ada merasa hal seperti itu dan kayak ingin lebih settle. Ya, so seru atau enggak serunya nggak tahu, tapi memang ada perubahan secara personal dan instinct. Dari Zizi 553. Rencana bulan madu di mana? Aku masih terluna-luna dan termexing-maxim. Ya, Zizi, jawabannya bagaimana nih? Jawaban buat Zizi. Oke, Zizi ya. Rencana bulan madu tuh lagi kita pikirin yang tadi, mudah-mudahan cocok jadwalnya. Aku sih rencana Agustus pengen sebulan kita. Aku juga semoga aja bulan itu, soalnya memang cuma bulan itu. Kalau bulan madu gitu teman-teman diajak gak? Enggak. Boleh sih. Enggak, oke. Enggak. Kan ini nih, kayak gini nih. Kan mau berdua ya, kok dia malah ngajak semuanya? Oh kalau misalnya iya, adalah 2 hari 3 hari kita sendirian. Iya gak apa-apa. Gitu. Dia tuh selalu bilang kayak gitu tapi ujung-ujungnya kita rame pasti. Sama kayak our first date aja kayak iya cuma berdua tiba-tiba loh rame ya ternyata ya. Karena Luna itu banyak yang sayang. Betul, dan ya. aku sebenarnya I don't mind juga sih. I don't mind kita rame-rame. Aku malah justru lebih suka rame-rame sebenarnya. Oke. Ya, ada momen juga lah berdua, gak rame-rame terus. Oke, pertanyaan berikutnya adalah jujur beneran penasaran nih Kak Luna ambil berapa banyak treatment, apa aja treatment waktu nikahan. Auranya benar-benar meledak, menyala, yes. Iya. Tapi memang kamu di hari itu aku juga kayak wow. Cantik banget ya, luar biasa loh. Ya semua. Aku juga bingung sih. Aku juga kaget gitu. Tapi Kaca seharian itu kayak. Iya sama Mami, sama Tante Mami di iniin dan di. Oh
iya. tiup gitu. Tiupannya langsung ya. Iya, iya. Iya. Kayaknya semua orang harus ditiup tante mami ya. Tapi ya, I mean. Kalau perawatan sih sebenarnya dari sebelum nikah udah perawatan gitu. Cuma memang waktu yang cukup singkat, aku cuma sempat 3 kali perawatan sebelum nikah gitu. Yang pertama itu sih ya berapa bulan kemarin tuh Ultera biar agak lifting lah gitu. Terus Thermash. Terus juga Rejuran HB itu skin booster, itu sih ngebantu banget dia bikin moist gitu ya. Jadi kayak glowing gitu. Terus PicoSure Pro ini yang selalu aku pakai setiap sebulan sekali aku pasti perawatan PicoSure Pro karena memang anaknya anak outdoor banget. Jadi memang sunspot mungkin yang udah ngikutin aku tahu permasalahan aku tuh benar-benar di sunspot lah ya. Sama paling flek-flek. Sama paling aku botox leher. Karena kan mau bajunya kan kebuka bagian lehernya kan harus kelihatan ini. Biar nggak ada kerutan-kerutan gitu. Jadi aku pakai botox gitu. Jujur ya ini dibuka semua. Terus juga badan, aku juga sempat badan juga hair removal, walaupun sebenarnya udah langganan balik lagi tadi ke Zep untuk hair removal. Terus juga pakai body rejuve, itu jadi kayak di laser juga badannya biar agak glowing gitulah. Glowing. Oke, pokoknya jadi cantiknya paripurna, setuju. Kalau yang lihat Luna Maya waktu kawin, wow luar biasa. 3 hari berturut-turut nggak ada tuh namanya capek-capek. Temennya doang yang capek matanya pada hitam-hitam semuanya ya. Tapi Luna Maya tetap cantik paripurna. Boleh tepuk tangan buat Luna Maya. Oke, sekarang kalau kalian kan udah lama bersama-sama nih ya. Apalagi sekarang udah nikah 1 minggu ya, 1 minggu lebih gitu. Coba impersonate satu sama lain hal apa yang paling diingat sama Luna tentang Maxim terus diimpersonate kira-kira. Dan hal apa yang Maxim paling ingat sama Luna terus diimpersonate kira-kira nih. Bangun tidur misalnya Maxim kalau bangun tidur tuh gimana gitu. Nah bisa diimpersonate mungkin sebagai pasangan baru. Aku nggak tahu ya, jujur setelah nikah Max jadi jauh lebih baik. Oh. Lebih. You make me seem like I wasn't baik sebelumnya. Enggak, sebelumnya udah baik. Cuma setelah nikah jadi. Ya itu insting, tiba-tiba ada insting aja gitu. Aku Tiga kali lebih. I just need to protect you from Iya, something. Aku juga kaget sih. Udah. Ya itu. Tapi ini ya, maksudnya kalau aku ini dia kan menyenangkan biasanya. sekali gitu loh. Apa? Menyenangkan. Iyalah menyenangkan. Kalau aku ini kita lagi biasanya mau nonton kayak mau nonton film gitu malam. Yuk, aku mau nonton ini. 5 menit setelah baru nyala, baby lihat tuh. Gone, always, all the time. Nah aku nggak tahu kenapa. Jadi mau nonton. Dan dia yang selalu ngajak loh ya. Ayo nonton. Tidur deh ngantuk. Oke, jadi udah tahu ya. Maksudnya masing-masing punya ciri khas masing-masing dan sekarang udah tahu. Yes. Iya baru tahu. Masih inilah ya, masih menyesuaikan lah ya. Terutama untuk barang-barang ya. Barang-barang tiba-tiba banyak banget di rumah. Ya, karena aku ada 10 gitar, ada 2 drum, TV ada 3. Tapi kan kita tetanggaan, so it's okay. Ada beberapa. Ya nanti Tetap kita omongin. tetangga. Oke. Udah, ntar kita inilah nabung lah. Tapi yang pasti sekarang Luna sama Maxim juga mau kasih hadiah buat yang ada di sini, yes. Jadi bukan cuma ini aku juga mau ini. Yes, karena hadiahnya adalah 100 USD. Oke, tapi yang bisa jawab pertanyaan dan pertanyaannya memang pertanyaannya ini lebih sulit ya dari yang tadi. Karena ini pertanyaannya sangat sulit dengan bobot 100 setiap poinnya ya. Kita mulai dari. Ini ada untuk berapa orang? Tadi ada berapa? Jadi ada buat 4 orang, nanti hadiahnya untuk 1 orang aja ya. Dari 4 orang itu dipilih. Tadi udah bagi-bagi udah berapa? Tadi sudah, ini tadi udah dapat, si Jumbo udah dapat juga tadi. Terus 4 orang? Ini 4 orang. Tapi yang dapat $100 tuh 1,6 loh. 1 orang, iya 1 orang. 1 USD kan sekarang berapa? 8. Iya, tadi berapa? Ya kalau ini buat 15.000 teman-teman ya. $100 Lagi yang sini naik-naiknya buat ini.
Lebih banyak lah lembarannya lah. Ya. Wow. Ya. Oke. Oke, sekarang kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Silakan Luna pertanyaannya. Oke. Kasih mic-nya boleh disiapin aja ya. Tinggal siap angkat tangan ya. Iya. Oke, ini gampang banget. Yang kalau Kapan? yang ini kegampangan ya kayaknya ya. Iya. Mending yang ini aja ya. Nih ini aja nih. Nah ini nih. Nah oke. Oke. Yuk. Emang iya? Enggak tahu. Lu yang punya video. Oke, Ini kan nanya gue. Iya, iya, iya. Ya. Oke, gini aja deh, apa zodiak Luna sama Maxim? Yang cewek tadi. Yang cewek itu dia yang Mbaknya. pertama. Tadi udah dapat $1 Dia mah nggak? dia mah cuma angkat. jangan Google dulu. Dia jangan Google dulu. Kalau Kaluna Virgo, Oke. Maxim? Kak Maxim Sagittarius. Salah. Salah. Nah ini Tadi nih, ini yang kedua sih. Ini yang kedua. Kalau Kak Luna Virgo, kalau Kak Maxim Aries. Salah. Nih, yang ini nih. Tuh, ini yang baju biru. Banyak yang tahu Baju ya. biru. Baju biru. Jadi Ayo. banyak tahu ternyata. Kalau Kak Luna Virgo, kalau Maxim Taurus. Yes, ini maju. Betul. Maju. Oke, yang pertanyaan yang kedua. Mirip-mirip lah Aries. Yang lebih sulit ya. Tolong Luna yang lebih sulit ya Lebih pertanyaannya ya. Oke. Coba sebutkan Ini. sebutkan 2 bridesmaid Luna dan 2 groomsmen Maxim. Iya, tapi Ada yang tahu yang nggak? bule. Yang bule. Yang Ah, bule. yang bule nggak tahu. Yang susah, yang bule ya. Bridesmaidnya ada 2 yang bule, yang cowoknya juga ada 2 yang bule. Ada yang bisa angkat tangan ayo. Bridesmaidnya 2, $100 loh ini. Ayo. bridesmaidnya 2, terus yang cowoknya Groomsmennya groomsmennya dua. juga 2. Yang bule. Yo. Enggak yang bule. Yang nggak usah yang bule, Langsung siapa aja Google. deh. Langsung Yo, Google. nih. Coba Tuh, pakai Pak mic Mike. saya. Siapa? Ayu Dewi. Terus? Sama Sat. Patricia Go. Enggak salah. Aduh, salah. Yo, Oh, iya, nih, yo. Patricia Go MC kita. Salah, yuk. Yang ceweknya Melanie Ricardo sama Ayu Dewi, Oke. yang cowoknya Cinta Brian sama Ari Irham. Lu Iya, nggak betul. Lu nggak betul. nyebutin gue. Enggak, Padahal enggak, iya. salah. Lu nggak Ada nyebut MC, gue. MC juga. Enggak, gue groomsman, gue groomsman. Lu nggak nyebutin. Aku kaget loh. Lu nggak bener-bener nyebutin cinta gue. bener-bener. Yuk maju sini. Benar. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, apa nama, ini boleh lah ya. Oke, apa, nih terakhir ya. Belum dong. Kan Belum ya? 4. Oh 2, oh iya. Apa perawatan favorit Luna dan Max di Zap? Hah, lu udah Ayo. angkat tangan. Nah, lu mesti Ayo. jawab. Lu mesti Awas. jawab. Ayo, Awas, lo boleh kagak salah tahu. lu ya. Gak boleh salah. Apa? Maxim Ultera. Kalau Luna? Luna, tadi 1, 2, mampus. 3. Ah, mampus. Ultera juga. Mampus? Luna mampus? Banyak ya. Luna Ultera. Maxim Ultera. Luna 1, Ultera. 2, 3. Zap Premier yang Apa? botox tadi. Oke, Mbak di belakang. Yo, MNC siapa? itu. Tuh, si Kalau Maxim gampang. Adis. Lunanya yang maksudnya. Yo. Coba, Adis. udah di situ Ya, dulu. mana Adis, Nanti kalau Adis, nggak Adis. bisa baru kita ke sana. Ayo Adis. Yo. Untuk Maxim Ultera benar, untuk Kaluna Pico Sure. Piko. Apalagi banyak. Ada banyak, ada 3 tadi ya. Ada 3 yang kelihatan. Iya botok, Pico, apa sih Kak Pico? Apa? Ya mah, lu nanya lagi. Lu nanya lagi balik ya ini tuh. Yuk, lu nanya lagi Ya. balik. Yuk. Nah, Tuh. yuk coba. Nih ngerti banget nih pasti. Ya kalau Maxim Ultera, kalau Kaluna Rejuran HB, terus Pico Sure Pro, terus botox leher. Berarti merhatiin nih, Merhatiin. Pico Sure Pro. Pico Sure Pro. Ya silakan boleh naik 3 orang ini, selamat. Oke, satu Oke. lagi. Udah 4. Oh, 3. Oh, Oh, nggak jadi. 3 aja. Oke. 3 Kan, aja. kan katanya 4 ya tadi ya. Ih. Satu lagi dari Koko berarti. Ih, Luna.
Gue nungguin Pak Fadli. Mungkin mau dikasih angpau MC-nya. Oke, silakan. Yang Ini ada yang kawin dulu kasih angpau, bukan MC. iya betul juga nggak masalah. Silakan, ini akan mendapatkan hadiah. Tapi kita cuma memilih satu semuanya dikasih. Hah? Semuanya dapat? Masing-masingnya? Ih kok baik. By the way kena pajak 10%. Makanya baru gue mau ngomong. Jadi 150 bagi 3 ya. Ih susah loh saya. Oke, jadi ini kan ada 3 ya. Masing-masing Coba dapat beneran 100. nggak? Uang dolar itu Ih, beneran nggak? beneran. Ih, jangan sedih. Oke, masing-masing kan dapatnya 100, tapi karena kena pajak, jadi bertiga 200 ya. Selamat, dipegang dulu biar kelihatan ini ya. Gua kalau pakai amplop orang nggak tahu. Ini dolar, lu tahu kan? Iya. Ini mau tahu, ini mata uang mana kalau boleh tahu? US kok. Oh, US tahu ya, pinter ya. Bisa dipakai di US ya. Oke, silakan. Nah, 100. 1.600.000 loh. Wow. Kok gue yang ngasih salah? Maaf, bukan MC nggak. Silakan Ibu. Gak apa-apa, udah kasih aja. Oh, Luna yang ngasih, Luna sama Maxi. Oh, silakan. iya. Langsung Ya. cash ya? Cash. Oh, iya. Ya, dibuka semuanya biar kelihatan. Hah, kosong. Kosong. Nah, Koko. Hah, kosong lagi. Hah. Ada nih, cepet ya. Silakan. Oke, selamat dapat $100. Cuma jawab doang, gampang banget tuh jawabannya tuh, pertanyaannya tuh. Bisa di Google, $100. Enak banget. Gak boleh julid. Mantap. Lu sih Ultera, lu Ultera, makanya. tadi Ultera, Piko mampus apa gua, Kak? mampus. Gitu. Piccolo mah minuman. Piccolo. Lu pikir kopi? Piccolo terakhir. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, kita akan masuk kepada foto bersama ya. Kita mau foto bareng-bareng, jadi boleh semuanya berdiri, semuanya kita mau foto sama Luna, sama Maxim. Foto berdua dulu, oke nggak masalah, biasa, silakan. Udah foto lagi. Temen butuh ikut nggak teman? Teman nih. Biar bagus engagement, tambah-tambah, bantu-bantu kali boleh yuk engagement yuk. Yuk. Temen ikut ya di samping. Nggak usah ya, oke. Gue di samping ntar dibuang aja dia di Photoshop ya. Cincin tunjukin, cincin. Yes. Hihi. Maxim, cium, pipinya dicium, Nah, ya, oke. Sekarang permintaannya, tadi kan masalah impersonate itu belum ya. Jadi kita pengen Maxim impersonate Luna, Luna impersonate Maxim. Apapun, misalnya ada yang biasa dilakuin sama Maxim, apa yang Luna ingat tolong diimpersonate. Jadi Luna impersonate Maxim, Maxim impersonate Luna. Itu silakan dipikirkan baik-baik, kita berikan waktu 3,5 jam untuk berpikir. Hei, santai, Jumbo di atas yuk. Ayo, siap impersonate. Ayo, ini waktu banget nih harus. Iya, apa ya? Impersonate misalnya kalau ketawa atau misalnya Maxim kalau ketawa atau Maxim tiba-tiba kalau lagi bangun tidur atau apa aja. Kalau aku yang paling identik dengan Luna. Dengan Luna itu adalah. Iya kalau matanya tuh tung. Ya, kalau ngeliatin, nusuk ke hati gitu. Kalau ngeliatin orang tuh kayak ya udah besok-besok gue gini deh. Jangan dong. Jangan dong. Itu mah gua. Kalau kamu tuh kayak Bebe, ayo cepet. Soalnya lama terus, ya kan kita, Bebe udah jam segini Bebe, gimana nih waktunya harus cepet.
Harus on time. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan dong yang paling meriah dong buat Luna dan Maxim. Kita foto dulu yuk. Silakan Luna, lihat dari sini. Dari sini. Wavy. Yang fotoin ada orangnya, ya. Kita wavy dulu ya, silakan. Wavy, silakan kita wavy dulu. Nih ada orangnya. Wifi lagi. Oh kan bahasa Inggrisnya tuh. Tapi bisa ya, bisa diajak ke luar negeri kok temennya ini ya. Ya, bisa diajak kok ini kalau mau jalan-jalan honeymoon. Oke, semua teman-teman rekan media boleh kasih lihat mukanya. Iya, yuk. Iya, kalau nggak kelihatan nanti kan di Photoshop ya. Yuk. Tempel dekat-dekat. Jumbo mau ikut nggak Jumbo? Hey, Jumbo, ayo. Engagement lo ini yuk. Jumbo ayo masuk. Nggak masuk dong lo. Kayak muat aja. Yuk Jumbo, nah oke. Nah oke. Thank you. Sekali lagi, oke. 1, 2. 1, 2 dan 3, ku mulai bertanya. Oke, sekarang belum. Ini terakhir banget. Jadi karena Luna dan juga Maxim adalah waktu pernikahan sudah banyak dikasih hadiah. Sekarang Luna dan Maxim akan berikan hadiah buat rekan-rekan media yang ada di sini. Yes, tapi ini adalah hadiah bersama dengan Zep. Akan memberikan apresiasi untuk teman-teman media yang sudah hadir. Kita akan mencari dari antara semua rekan-rekan media di sini siapa yang paling lama sudah bekerja menjadi wartawan itu. Ya ini mah di setiap acara mah dia pasti ada. Lu udah berapa ratus tahun? Udah berapa generasi yang Iya kan? Dari setiap acara berapa generasi. Dia kayak Sun Gokong loh, udah ratusan tahun. Ayo sini naik. Udah berapa tahun? Berapa tahun? Dari berapa? 30 tahun. Ada yang di atas 30 tahun? Ada yang di atas 30 tahun? Hampir 30 tahun. Ada yang 20 tahun? Ya banyak sih. 20 tahun. 30 tahun. Udah paling tinggi 30 tahun. Ini dia paling tua. Ya. Dia Oke, kita dikasih perawatan di Zap katanya, di Zap biar kayak Maxim katanya. Nangis dong, nangis biar ada berita. Dari zaman biar aku ada pertama berita. kali masuk sinetron. Coba pengen nanya, yang pernah siapa yang paling pertama yang sampai sekarang masih aktif, yang lo ada, terus dia juga baru muncul. Kan kalau gue juga ada, waktu gue baru muncul lo udah ada. Siapa lagi? Rima Melati? Orang pertama yang lo wawancara deh gitu aja deh. Oh ya paling pertama. Orang pertama yang diwawancara. Waktu 30 tahun yang lalu orang pertama yang lo wawancara siapa waktu itu? Ya, banyak ya. Enggak, yang pertama. Paling diinget yang paling. Yang paling diinget yang pertama. Yuni Sara pertama di bawah kali. Gue, di atas gue ya betul. Oke, terus? Krisdayanti, Yuni Sara, oke. Sebelumnya? Dia belum lahir. Waktu itu dia belum lahir. Ya Iwan Fales. Iya. Yang paling berkesan wawancara siapa? Selain Luna Maya dan Maxim, gue tahu lo pasti mau ngomong Luna Maya Maxim. Jangan. Selain Luna Maya Maxim, siapa yang paling berkesan? Yang paling berkesan ya cuma Luna Maya. Paling bisa lo. Enggak, benar. Kenapa? Luna Maya dari dari model fashion sampai dia main film Bangsal 13, juga ini terus sama dia sampai sekarang. Iya. Ini memang bisa mendapatkan. Emang benar ya. Tapi yang pasti udah 30 tahun berapa? Berapa lama? Hampir 30. Hampir 30. Hampir 30 tahun. Ya bisa dibilang ya
Dari dia kecil, dari dia TK dia udah jadi wartawan. Dia udah mulai dari kecil dia sebagai wartawan. Hebat. Oke, tapi kalau begitu kita mengundang Ibu Feryani untuk memberikan hadiahnya. Karena wartawan ini mendapatkan $200 sebagai bukti untuk apresiasi. Kak Fahri bilang suruh tambahin. Wow. Bu, tasnya boleh saya pegangin nggak Bu? Sini Bu. Semuanya dolar loh, wih cocok. Oke, $300. Tapi yang pasti ini adalah sebagai apresiasi dari Zep, Luna and Maxim, bahwa ini. Baik-baik pulang, kantongin. Udah tua, masih aja pijet lo. Mendingan lo perawatan di Zep ya. Biar cakep kayak Maxim ya. Oke, sekali lagi inilah sebagai apresiasi Zep, Luna Maya dan juga Maxim untuk rekan-rekan media. Terima kasih. Terima kasih buat semua rekan-rekan media yang luar biasa memberikan berita-berita yang luar biasa juga untuk berkembang bersama dengan Zep dan juga Luna Maya dan juga Maxim. Sekali lagi terima kasih luar biasa. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih. Silakan kembali. 30 tahun. Ibu mungkin ada yang ingin ditambahin? Oh, gak ada. Semoga menjadi berguna aja Pak. Kita tahu lagi banyak kesulitan di media. Tetap ya. Ya, terima kasih. Oke, Ibu terima kasih. Kita sekali lagi pengen ngucapin terima kasih banyak. Kita foto dulu Ibu. Udah. Kita foto dulu. Kita bersama-sama dengan Pak Fadli juga kami mengundang untuk naik ke atas panggung lagi untuk berfoto sekali lagi untuk seluruh rekan-rekan media. Terima kasih. Ada tambahan nggak nih dari Luna and Maxim? Oh wait, ini ada berita khusus. Ya jadi mungkin banyak banget sebenarnya yang mungkin ada teman-teman yang nggak sempet diundang. Soalnya ada beberapa kita lihat juga kayak ada yang nanya kok aku nggak diundang atau segala macam gitu. Sebenarnya mungkin mengingat kapasitas tempatnya juga. Dan juga waktu yang juga bukan. waktu yang mepet. Jadi kita betul-betul happy. Dan harinya juga kan Rabu dan Kamis. Ya jadi. dan insya Allah di bulan Juli akhir. Kewong lagi. Ada resepsi di Jakarta. Wow. Pokoknya 1 tahun ini resepsi wedding kita terus. Enggak, udah. Sumpah, aku masih wedding fever. Jadi jadi mungkin yang di Jakarta bisa kapasitasnya lebih besar. Betul. Jadi bisa ngundang teman-teman yang nggak sempat diundang kemarin, rekan-rekan kerja yang nggak sempat diundang juga kemarin atau yang berhalangan hadir. Jadi kita habis aku selesai syuting film yang Juni kan syuting nih sampai Juli awal pertengahan lah. Itu kita akan ada 1 hari yang kita pengen celebrate sama teman-teman yang ada di Jakarta. Oke, jadi ditunggu bulan Juli, tapi nanti ya tanggalnya nanti. Tapi yang pasti di bulan Juli akan ada hadir lagi pernikahan Luna Maya and Maxim. Oke, goreng-goreng engagement, yo. Aduh, lebih makan-makan aja lebih makan-makan. Lebih pengen celebrate bareng aja. Yang kemarin gak datang bisa datang lagi. Jadi yo. jangan merasa gimana dulu karena sebenarnya. Kadang-kadang kan, ih kok gue gak diundang Lun gitu karena tempatnya kan terbatas. Kalau ini bisa diundang semuanya ya. Kurang lebih Luna akan mengundang 7.500 orang luar biasa. Oke. Gak segitu juga. Mahal. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan dong buat Luna and Maxim. Thank you. Zep juga terima kasih. Kita boleh mengundang Bapak Fadli Sahab selaku founder dan CEO dari Zep dan juga Ibu Feryani selaku Chief Marketing Officer dari Zep untuk sekali lagi kita berfoto bersama. Silakan Bapak foto lagi dong. Yes, terima kasih. Sekali lagi inilah dia. The new brand ambassador dari Zep Premier dan juga Menologi, Luna Maya and Maxim both here. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih buat rekan-rekan media yang sudah hadir. Terima kasih yang
sudah dapat hadiah juga. Semoga berguna semuanya. Salam tulus dari